ayatnya sungguh amat baik, luar biasa, semangat. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, mari memuji Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita mau menyanyi yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu.
yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Tuhan Yesus juga mengampuni semua dosa-dosa kita apabila kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita sama-sama minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama ucapkan ya, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Berita sukacita terdapat dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Untuk menyambut berita sukacita, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
1 Samuel 17 ayat 45b sebagai petunjuk hidup baru. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita. Berkatilah kami Tuhan, pakailah kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkatilah juga hamba-Mu dan kakak-kakak guru yang lain yang pada saat ini mempersiapkan diri untuk melayani. Pakai kami Tuhan supaya kami dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat orang berantem? Atau pernah nggak adik-adik di rumah suka berantem? Atau pernah nggak menonton atau melihat HP atau handphone, melihat cerita atau film tentang orang berantem? Ya, adik-adik, yuk kita dengarkan cerita kita pada saat ini. Saya menyuruh Daud mengirim gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbatin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkannya. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melempar ke batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah adik-adik, kita tidak boleh sombong. Goliat, dia sombong karena Goliat mempunyai tubuh tinggi besar.
Goliat lupa bahwa Tuhan yang menciptakannya. Adik-adik, kita tidak boleh sombong. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Tuhan memberikan kita kepintaran di dalam bernyanyi, menari, atau main musik. Tapi ingat adik-adik, Tuhan memberikan kita kepintaran, kita tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Amin. Cerita kita ini terdapat di dalam Alkitab. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Nah, adik-adik yang di rumah bisa membacanya nanti ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah membaca Alkitab. Nah, kita mau berdoa. Namun, ada doa Bapa kami yang nanti kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu atau cerita, telah membaca Alkitab. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkan semua aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi ceritanya tentang Daud dan Goliat. Goliat dikalahkan oleh siapa? Ya, oleh Daud. Masih semangat semua? Masih ya? Yuk kita mau menyanyi Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah ia si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik,
Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan membaca nas persembahan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Terbaik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kepadamu sebagai persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati buat pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita ada ayat hafalan ya, dari kitab Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Berkatilah mereka dalam masa pertumbuhan, masa bermain. Tuhan berkatilah adik-adik. Atau adik-adik yang berulang tahun, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik dan kakak-kakak guru. Tuhan berkatilah mereka, dan kami berdoa juga buat bangsa kami, khususnya virus corona ini biarlah cepat berlalu sehingga kami dapat lagi berkumpul untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Kita mau terima berkat? Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Untuk mengakhirinya kita mau menyanyi Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati.